nanti Bu ya, dibayar nanti saya 2 kali ke sini. Mas marah-marah, bisa saya laporin loh. Ayo, mau baik-baik atau mau marah-marah? Situ yang ngutang, kenapa situ yang laporin Bu? Iya. Ibu saya datang ke sini, Ibu ngutang, saya nagih dong. Betul. Dengan Mas marah-marah akan ada saksi kanan kiri buat saya ngelaporin ke Mas. Mas datang ke sini bikin keonaran. Dari Kredivo kan berlisensi OJK kan? Iya benar. Betul. Nggak begitu. Sekarang nanti Mas datang lagi ke sini, bawa surat tugas sama bawa sertifikasi penagihan. Kalau nggak ada, jangan datang, oke? Saya bawa tugas ke sini. Sertifikasi penagihan pun nggak ada. Ah, Ibu alasan ada itu Bu. Mas, kalau Mas memang orang penagih, Mas harus punya sertifikasi penagihan. Itu ada. Enggak, kita surat tugas cukup surat tugas kalau di kantor. Tidak bisa, saya minta Iya, 3 itu. Kalau Mas ada 3 itu, datang lagi ke sini. Kalau nggak ada, maaf. Ada saksi, bisa saya laporin ke polisi. Hukum hutang piutang itu perdata. Hukum hutang piutang itu perdata. Anda owner di sini, Anda pidana, ya. Ini ya orangnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Pokoknya selamat malam. Gimana tadi video yang sudah saya update tentang pinjaman online yang mana dia melakukan pelacakan lokasi, penyadapan via email, sudah bisa dipahami apa belum gitu loh. Kalau belum, boleh dipahami dulu supaya tidak nambah-nambah beban nih. Jadi kita satu-satu dulu, ini dulu. Mungkin ini yang jadi beban pikiran, bunuh dulu hal itu gitu loh. Nanti kalau udah selesai baru kita cari apa lagi nih, baru beranjak lagi. Jadi nggak semuanya harus kita telan hari itu juga, enggak. Yang penting jangan buru-buru. Ini nggak ada yang instan. Untuk menyelesaikan hal ini nggak ada yang instan. Jadi kita itu butuh proses, dan memang proses setiap orang itu tergantung dari pemikirannya. Oke, kali ini yang mau kita bahas itu soal perdebatan sengit ya antara debetur dengan oknum debt collector, yang mana di dalam video itu dia menyampaikan dia dari Kredivo gitu loh. Dan debeturnya bertanya, Anda dari Kredivo kan? Iya, dia bilangin kayak gitu ya. Dan kita yang mau kita bahas bukan soal debt collectornya, tapi mengenai aturan OJK dan bagaimana juga dari teman-teman semuanya menanggapinya nanti, karena ini viral dan saya di-tag-in di mana-mana juga. Bagaimana juga nanti kita menyikapi dengan semua aturan yang telah diterbitkan oleh OJK. Tapi seperti biasa, silakan dulu yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Silakan. Oke, Anda lihat di sebelah saya di sini ya, saya tampilkan videonya. Sama-sama kita tonton ya di sini ya. Nanti Bu ya, dibayar nanti saya 2 kali ke sini. Mas marah-marah, bisa saya laporin loh. Ayo. Mau baik-baik atau mau marah-marah? Situ yang ngutang, kenapa situ yang laporin Bu? Iya. Ibu saya datang ke sini, Ibu ngutang, saya nagih dong. Betul. Dengan Mas marah-marah akan ada saksi kanan kiri buat saya ngelaporin ke Mas. Mas datang ke sini bikin keonaran. Dari Kredivo kan berlisensi OJK kan? Iya benar. Betul. Nggak begitu. Sekarang nanti Mas datang lagi ke sini, bawa surat tugas sama bawa sertifikasi penagihan. Kalau nggak ada, jangan datang, oke? Saya bawa tugas ke sini. Sertifikasi penagihan pun nggak ada. Ah, Ibu alasan ada itu Bu. Mas, kalau Mas memang orang penagih, Mas harus punya sertifikasi penagihan. Itu ada. Enggak, kita surat tugas cukup surat tugas kalau di kantor. Tidak bisa, saya minta Iya, 3 itu. Kalau Mas ada 3 itu, datang lagi ke sini. Kalau nggak ada, maaf. Ada saksi, bisa saya laporin ke polisi. Hukum hutang piutang itu perdata. Hukum hutang piutang itu perdata. Anda owner di sini, Anda pidana, ya. Ini ya orangnya. Dari teman-teman semuanya sudah menonton apa belum video yang tadi saya tayangkan juga, dan itu viral dari Instagram ya, dan saya tontonnya dari Instagram tadinya itu. Yang saya ambil itu bukan soal dari viralnya debt collectornya itu, bukan, tapi ini kan adalah soal kelengkapan dan soal dokumen-dokumen dari debt collector saat menagih. Ya, debetur diajarkan, ditegaskan oleh OJK. Anda juga boleh lihat di sebelah saya di sini. Cek debt collector wajib membawa dokumen ini saat menagih. Wajib membawa dokumen ini saat menagih. Ya, ini dokumen wajib debt collector, baik itu leasing, mau bank, mau itu pinjol, dan ini wajib. Wajib itu nggak bisa ditinggalkan, harus ada. Ya, Anda lihat di sebelah saya. Mengacu pada POJK nomor 35 garis miring POJK titik 05 garis miring 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan
untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalam melakukan eksekusi anggunan dalam hal debitur wan prestasi. Ya, itu mengacu pada POJK nomor 35 2018 ya. Dan di sini disampaikannya, dalam proses penagihan, pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Diwajibkan. Ya, nggak ada dibilangnya sunat, ada pun ada jadi, nggak ada juga nggak jadi, nggak ada. Ini wajib loh. Ya, berarti kalau ditinggalkan udah nggak sah. Karena ini wajib. Yang paling pertama adalah kartu identitas. Ya, kartu identitas itu berupa ID card dari sebuah perusahaan itu menyatakan benar mereka adalah collection, mereka adalah debt collector, mereka adalah pihak ketiga dan yang melakukan penagihan dari perintah perusahaan tersebut. Ya, itu nggak bisa enggak, harus ada karena hutang piutang ini menyangkut soal privasi. Ya, yang kedua adalah sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikat profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Ya, inilah yang disebut sertifikat profesi penagihan. Ya, berarti untuk mendapatkan sertifikat profesi penagihan ini bukan perkara gampang. Banyak tahapan yang harus dilalui dan ini wajib. Kata OJK harus ada. Ya, sesuai dengan POJK nomor 35. Ya, yang ketiga adalah surat kuasa dari perusahaan pembiayaan. Ya, itu untuk yang ketiga. Harus ada dia menerima surat kuasa untuk melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut memang benar dari perusahaan mereka. Ya, gak mungkin dia asal-asal datang aja, Bu, Ibu ada tagihan terus hanya bermodal 1 lembar surat tagihan yang sudah macet, itu gak bisa seperti itu. Ya, ini kan jelas. Anda bisa lihat di sebelah Anda itu. Ya, di layar Anda bisa lihat, di sebelah saya taruh. Ya, yang ketiga adalah bukti dokumen debitur wan. Yang keempat adalah bukti dokumen debitur wan prestasi. Ini untuk yang keempat. Yang kelima adalah salinan sertifikat jaminan fidusia. Ini berlaku buat bank leasing yang mana pinjaman yang beranggunan. Ya, tapi kalau untuk pinjol, pertama kartu identitas, sertifikat profesi penagihan, habis itu surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Ini penting. Wajib harus ada ya. Tapi apa yang kita dapat dari gambaran video yang saya tayangkan tadi? Yang terjadi adalah perdebatan. Debitur ini sudah pintar. Ya, kalau memang itu yang disarankan OJK, ketika ada debt collector melakukan penagihan, dia tidak mau to the point dulu ke pokok utangnya. Dia harus cross check dulu, benar atau tidak si yang bersangkutan ini dapat perintah ya atau disuruh oleh pihak si pinjolnya untuk menjemput tagihan. Kan itu yang jadi konsepnya. Ya, kenapa praktek di lapangan selalu menyimpang? Banyak terjadi perdebatan. Ya, banyak terjadi adu mulut antara si debt collector dengan si debitur. Makanya saya bilangin, dari kemarin OJK mengeluarkan aturan, ya dari dulu-dulu aturan OJK ini, tapi praktek di lapangan terkadang tidak sesuai. Ini yang saya sampaikan selalu. OJK tidak kekurangan dalam membuat aturan. OJK hebat, saya apresiasi itu. Hebat banget. Tapi OJK kekurangan dalam pengawasan di lapangan. Ya, contoh salah satu dengan video yang saya tayangkan tadi dari oknum debt collectornya. Ya, menyampaikan di sana bahwasanya mereka dari Kredivo. Tapi begitu ditanya mana sertifikat profesi penagihannya, mereka nggak bisa jawab. Diminta surat kuasa juga berbelit. Ya, bagaimana kira-kira dari OJK kalau halnya sudah seperti itu? Ya, bukan debitur itu tidak taat. Taat juga mereka, tapi karena mereka dibenturkan dengan permasalahan hidup. Dan ketika mereka mencoba dengan prosedur, ya, sesuai dengan aturan yang ada, jangan malah terjadi perdebatan. Kalau memang dokumen yang dibawa oleh debt collector tidak lengkap, alangkah baiknya dari pihak pinjol ini harus menyesuaikan kelengkapan dari pihak ketiga mereka yang selalu terjun ke lapangan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi. Karena aturan ini baru. Ya, OJK menerbitkan aturannya. Aturan yang terbaru ada, aturan yang lama ada. Ini POJK nomor 35
35 menjelaskan itu adalah dokumen wajib, syarat wajib. Kalau sudah seperti ini, kemana mau dilaporkan? Ya, otomatis diviralkan dulu. Karena setiap sesuatu kalau sudah viral, baru ada tanggapan. Tapi kalau tidak viral, mustahil ada tanggapan. Ya, tapi ini hebat, dan buat teman-teman semuanya, ini juga sebagai contoh buat Anda, terutama yang ketakutan ketika menghadapi debt collector ke rumah, seperti itulah kurang lebih. Kita harus bertanya dulu lebih lengkap. Kalau 3 dokumen itu tidak bisa mereka lengkapi, ya mohon maaf, mereka silahkan pulang dulu, silahkan balik ke perusahaan mereka dulu. Kalau sudah lengkap, datang lagi ke sini, baru kita berbicara soal hutang. Tapi kalau belum lengkap, ya mohon maaf, hutang piutang ranah privasi, saya nggak ada hubungan dengan Anda, saya nggak mau membicarakan yang menyangkut privasi saya, pribadi saya, seperti itu. Tapi untuk bertanya hal itu memang bukan perkara mudah juga kalau Anda dibaluti oleh rasa takut. Ya, dan saya berharap buat teman-teman semuanya akan banyak lagi video-video yang seperti ini dengan tantangan, bukan kita bermaksud kurang ajar, tidak. Ya, kita nggak kurang ajar sama debt collector, itu nggak kurang ajar. Tapi supaya mereka benar-benar bisa kita tahu, oh ini benar-benar debt collector dan ini hanya oknum-oknum saja. Kita periksa dulu kelengkapan surat-suratnya, karena OJK mengeluarkan aturan itu adalah dokumen wajib. Ya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Apakah masih takut dengan hal seperti itu? Dan akhirnya si debt collector kan kabur juga. Ya, mereka kabur karena tidak mampu lagi menunjukkan hal-hal yang diminta tadi. Itulah pentingnya teman-teman untuk mencatat aturan demi aturan. Mana sih aturan ini? Aturan yang menguntungkan bagi kita, aturan yang menyelamatkan kita. Kita harus tahu. Jangan hanya kita tahu kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, sementara kita tidak tahu kelengkapan apa yang harus dibawa debt collector kalau dia datang ke rumah. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Mungkin sesingkat itu saja dari saya. Mudah-mudahan dengan ada gambaran seperti ini, OJK pun juga lebih bertindak tegas dalam pengawasan buat ke lapangan. Karena aturan OJK itu sudah bagus, aturan OJK sudah tepat, tapi praktek di lapangan selalu menyimpang, tidak sesuai dengan aturan yang tertulis. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.